Bab 2046. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Wow, tiba-tiba, seekor unicorn giok yang agung datang dan menyentuh wajah Lu Chen dengan penuh kasih sayang. Xiao Yu, kenapa kamu kehabisan ruang kendali binatang Mingyue? Lu Chen sangat gembira, dia terus menepuk kepala Yu Qilin dan berbicara dengan penuh kasih sayang. Bip bip, Xiao Yu mengangguk dengan tergesa-gesa. Kelucuan dan kelucuannya memenangkan hati orang-orang. Binatang itu tumbuh perlahan, dan Xiao Yu masih tidak bisa berbicara, jadi dia hanya bisa menanggapi Lu Chen dengan tindakan. Ia ingin bermain denganmu, ia bermain-main di ruang kendali binatang, jadi aku membiarkannya keluar. Mingyue menyerang larangan itu dengan semua orang, sambil menjawab Lu Chen untuk Xiao Yu. Oke, ayo kita berkeliling. Lu Chen terkekeh, melompat ke punggung Xiao Yu, dan menunggangi Xiao Yu melewati tepi pembatas. Tempat peristirahatannya, di dalamnya terdapat harta karun yang tidak diketahui, atau peluang yang sangat besar. Selama Anda mendapatkannya, Anda akan menghasilkan banyak uang. Bagi Lu Chen, yang tidak bisa menggerakkan kakinya saat melihat harta karun, cara menjadi kaya ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Hanya saja Lu Chen meremehkan upaya Rajani untuk mengembangkannya, lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkannya. Oleh karena itu, dia ingin mencari cara lain untuk menemukan cara tercepat untuk melanggar batasan tersebut. Setelah berlarian sebentar, dan memeriksa beberapa situasi di ambang batasan, Lu Chen memiliki kesimpulan dalam pikirannya. Larangan terhadap tempat peristirahatan sudah ada sejak zaman dahulu kala. Sejak blokade, energinya hampir habis. Kalau tidak, bagaimana pembatasan bisa dibuka sedikit demi sedikit dengan mengandalkan kekuatan beberapa raja sejati? Batasan tempat peristirahatan ini sangat khusus, yaitu dilarang naik ke atas dan ke bawah. Namun yang menjadi persoalan sekarang adalah larangan di atas sudah melemah, dan larangan di bawah ini semakin lemah lagi, yaitu penguasaan bawah tanah menjadi tidak stabil. Semakin dalam tanah, semakin lemah kendali atas larangan yang lebih rendah. Atau, Anda bisa melarikan diri ke kedalaman tanah, lalu melarikan diri ke area inti tempat peristirahatan. Di benua Yuanwu, tidak ada teknik melarikan diri. Kecuali para pejuang dengan tubuh roh bumi yang dapat melarikan diri dari tanah secara alami, yang lain tidak dapat melarikan diri dari tanah. Jika ingin melakukan perjalanan bawah tanah, mereka hanya bisa menggali terowongan. Terowongan yang digali berlubang, dan larangan di atas akan segera diturunkan sehingga tidak bisa dilewati. Namun pelariannya terintegrasi dengan bumi dan tidak dibatasi oleh batasan di atas. Jika tidak ada pembatasan bawah tanah yang ditargetkan, maka dia dapat melarikan diri dengan bebas. Xiao Yu, aku harus melakukan sesuatu, kamu tidak boleh berlarian, kembali dan temukan Mingyue sendiri. Lu Chen mengambil keputusan, jadi dia menepuk kepala Xiao Yu dan memerintahkan demikian. Bip bip, Xiao Yu mengangguk cepat, dan menjilat wajah Lu Chen dengan penuh kasih sayang. Lu Chen menelan pil Yinqi, menurunkan rantai rune bumi yang melarikan diri, melangkah maju, dan melarikan diri ke tanah. Merayu, setelah melihat Lu Chen menghilang, Xiao Yu menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Pada saat itu, Xiao Yu berhenti, tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah danau abadi yang tenggelam, ekspresinya menjadi serius. Mengaum, Xiao Yu tiba-tiba meraung dengan marah, seolah-olah dia telah menghadapi musuh yang kuat. Unicorn itu meraung, gemetar sejauh ribuan mil. Pada saat ini, di tepi danau Yongchen, seseorang sedang menunggangi seekor harimau putih besar dan bergegas menuju danau. Pria itu memiliki aura yang menakutkan, mengenakan jubah kuning, dan topinya ditarik sangat dalam hingga menutupi sebagian besar wajahnya, sehingga mustahil untuk melihat penampilannya dengan jelas. Tiba-tiba, pria itu merasakan sesuatu, mengangkat kepalanya sedikit, melihat ke kejauhan, dan berkata perlahan, Kirin Roar, aku tidak menyangka ada binatang lain di dunia ini. Setelah itu, harimau putih pun merasakannya. Segera, tubuh harimau itu bergetar, matanya melebar, dan ia membuka mulutnya untuk mengaum. Harimau putih menanggapi auman unicorn di kejauhan dengan suara auman harimau. Ayolah, jangan khawatir tentang Qilin, itu bukan tujuanmu. Pria itu menepuk pantat harimau putih, dan harimau putih itu menghilangkan keganasannya, menjadi jinak seperti kucing, dan terus berlari menuju danau Yongchen. Sesaat kemudian, pria itu menunggangi seekor harimau putih ke danau Yongchen, dan tidak masuk ke dalam danau.
Pria dan harimau putih ini tidak takut dengan air beracun di danau, dan setelah memasuki danau, mereka langsung menuju ke dasar danau. Kaisar menunggu lama sekali sebelum orang bodoh membuka segel danau Yongchen, jika tidak, topan akan tetap ada, dan Kaisar tidak akan bisa memasuki danau Yongchen. Si idiot itu benar-benar keajaiban. Dia tidak diracun sampai mati oleh danau Yongchen, dia juga tidak tersedot oleh danau Yongchen, dan dia mampu membuka segelnya. Aku benar-benar tidak tahu kekuatan super macam apa yang dia miliki. Lupakan saja, aku harus cepat melakukan sesuatu, dan aku terlalu malas untuk mempelajari orang bodoh yang bahkan bukan raja sejati. Laki-laki itu mengucapkan beberapa patah kata pada dirinya sendiri, lalu menunggangi seekor harimau putih dan berlari kencang di dasar danau, mencari tulang belulang di dasar danau kemana-mana. Pada akhirnya, dia mencari ke seluruh dasar danau, tetapi tidak menemukan apa yang diinginkannya. Nima, sebagian besar tulang ini milik raja yang sebenarnya, dan hanya sedikit yang milik kaisar, mengapa tidak ada yang tingkatannya lebih tinggi? Kaisarku dengan jelas mendengar darinya bahwa tubuhnya berada di dalam kabut darah Surafield, jadi dia harus dimakamkan di Danau Yongchen. Hanya Danau Yongchen yang menjadi tempat yang dikhawatirkan oleh kaisar sebelumnya. Jika tubuhnya tidak ada di sini, maka semakin mustahil untuk berada di tempat peristirahatan. Tetapi semua tulang di dasar danau telah digeledah, dan tidak ada tulang aura kaisar. Di mana mereka? Ketika lelaki itu sedang kebingungan, tiba-tiba ia melihat sebuah lubang besar di dasar danau, dan segera menunggangi seekor harimau putih ke dalamnya. Di bawah lubang itu, memang ada lebih banyak tulang, tapi tidak satu pun yang ingin ditemukan pria itu. Ada banyak sekali lubang di dasar danau ini, teruskan. Pria itu melihat ada lorong bawah air vertikal di bawah lubang itu lagi, jadi dia melompat lagi ke atas harimau putih dan langsung menuju ke lorong bawah air. Di ujung lorong bawah air, sebenarnya terdapat sebuah gua besar yang terkubur jauh di dasar danau. Tidak ada tulang di sini, hanya energi air yang kuat yang tersebar. Bahkan tidak di sini, di mana jenazah Feng Yao dikuburkan. Pria itu sedikit kesal, dan tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Brengsek, aku tertipu oleh tipuan Feng Yao, tubuhnya tidak berada di dalam kabut darah Surafield, tetapi di tempat lain. Dia sengaja menipuku untuk datang ke sini, dan dia ingin menggunakan hisapan Danau Yongchen untuk membunuhku." Wanita jalan ini benar-benar kejam. Untungnya, Kaisar tidak bodoh. Sebelum segelnya dibuka, dia tidak memaksa masuk ke Danau Yongchen. Sangat mungkin untuk segera membobol tempat ini. Feng Yao, perempuan jalan kecil ini, suatu hari Kaisar akan menemukan tubuhmu, dan dia akan memperkosamu terlebih dahulu lalu membunuhmu, memperkosa dan membunuh lagi, sehingga kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Pria itu berkata dengan getir, lalu melihat ke arah ujung gua besar, di mana dinding gua itu kosong, seolah-olah ada bagian besar yang telah digali oleh seseorang. Apakah orang bodoh itu yang melakukannya? Pria itu menunggangi harimau putih itu, dan bergumam pada dirinya sendiri, si idiot itu benar-benar bodoh. Tidak apa-apa membuka segelnya, dan melubangi dinding gua yang menyegel Shuro. Bukankah itu berarti membiarkan Shuro itu keluar? Lebih cepat, pria itu mendekati dinding gua yang berlubang, menjulurkan kepalanya untuk melihat ke dalam. Tidak apa-apa jika Anda tidak melihatnya, tetapi setelah melihatnya, sesuatu menemukannya, dan kekuatan yang kuat bergegas ke arahnya segera. "Aku akan pergi," kelompok orang ini pemarah. Pria itu tertawa, lalu berbalik dan pergi dengan harimau putih. "Aku tidak mau repot-repot berbicara denganmu. Tunggu kamu datang, keluar, dan perlahan bermain dengan 3 klan monster dan binatang buas." Di tempat peristirahatannya, berdiri barisan pegunungan mirip ular, dan larangan kuno meliputi bagian tengah pegunungan. Namun, di bawah pegunungan besar, kedalaman tanah ribuan mil, dan beberapa orang melarikan diri dari bumi. Setelah dikonsumsi selama bertahun-tahun tanpa akhir, larangan kuno menjadi sangat lemah, dan telah menyebar ribuan mil di bawah tanah, dan kekuatan larangan tersebut dapat diabaikan. Bahkan kekuatan penahan dalam jumlah yang dapat diabaikan telah membawa banyak hambatan bagi para pelarian bumi, dan kecepatan melarikan diri dari bumi jauh lebih lambat dari biasanya. Pelarian bumi ini bukanlah tubuh roh bumi, tetapi ia memiliki makna mendalam rantai rune bumi dari pelarian bumi, sehingga ia dapat dengan bebas datang dan pergi ke bawah tanah. Pelarian ini tidak lain adalah Lu Chen. Di bawah kekuatan penahan yang lemah,
Lu Chen memaksa dirinya untuk melarikan diri ke jantung tempat peristirahatan ribuan mil di bawah tanah. Tujuannya sudah sampai, cara bangunnya disebut pekerjaan teknis. Ribuan mil di bawah tanah, terlalu jauh dari tanah, tidak mungkin menguburkan kaisar, tidak mungkin mengubur harta karun, dan tidak mungkin memiliki peluang. Penting untuk naik dan mencapai tanah sebelum dapat berkembang. Namun, semakin tinggi seseorang melarikan diri, semakin kuat kekuatan penahannya, dan Lu Chen tidak tahan ketika dia melarikan diri ribuan mil dari tanah. 5 naga bertarung. Lu Chen tidak punya pilihan selain memanggil tubuhnya ke bawah tanah, meningkatkan kekuatannya, dan terus melawan kekuatan penahan yang semakin kuat, dan melarikan diri ke atas. Pada akhirnya, ketika dia melarikan diri ke jarak 100 mil dari tanah, Lu Chen begitu tertekan sehingga tubuhnya terkoyak, tubuhnya berubah bentuk, dan dia tidak dapat melarikan diri lagi. Kekuatannya masih belum cukup. Jika aku menjadi raja sejati, memiliki kekuatan raja sejati, dan membuka tubuh pertarunganku, aku mungkin bisa mengatasinya. Lu Chen tinggal 100 mil di bawah tanah, melihat ke atas, dan tidak bisa menahan nafas. Dilarang, tempat terkuat adalah pinggiran. Jika Anda memulai dari luar, meskipun Lu Chen adalah raja super sejati, dia tidak akan mampu menerobos. Namun pembatasan di dalam jauh lebih lemah dibandingkan di luar. Jika dia benar-benar raja, dia bisa menerobos tanah dan muncul. 100 mil di bawah tanah terlalu dalam. Kecil kemungkinan akan ada harta karun yang terkubur sedalam itu. Lu Chen berpikir sejenak, akhirnya lolos ke level ini, dan memutuskan untuk mencari dengan hati-hati dalam jangkauan yang bisa dia tanggung. Bagaimanapun, ini adalah tempat peristirahatan, tempat pemakaman kaisar kuno, dan pasti ada barang-barang peninggalan kaisar. Berbeda dengan Danau Yongchen, lingkungan tempat peristirahatan tidak memiliki energi korosif, dan barang tidak mudah berubah menjadi produk limbah. Jika beruntung, Anda mungkin dapat menemukan harta karun meskipun berada 100 mil di bawah tanah. Saya tidak tahu berapa lama saya mencari, saya tidak tahu berapa banyak area yang saya cari, tetapi saya tidak menemukan apapun, yang membuat Lu Chen benar-benar frustrasi. Buang-buang waktu saja. Lu Chen menghela nafas, tidak punya pilihan selain berbalik dan berlari ke arah yang sama saat dia datang dan pergi, dan menghibur dirinya sendiri, lupakan, tidak ada ruginya, anggap saja itu sebagai cara untuk menjelajah terlebih dahulu, dan ayo kembali ketika aku punya kesempatan. Setelah melarikan diri sejauh puluhan ribu mil, di dalam tanah, dia tiba-tiba menabrak suatu benda dan tidak dapat melarikan diri. Lu Chen memiliki rantai rune Escape Earth di tubuhnya, dan tanah biasa, pasir dan batu serta material jenis tanah lainnya dapat lepas dan tidak dapat dihentikan. Benda yang dapat menghentikan tenggelamnya daratan tidak boleh berupa zat yang berasal dari bumi. Ketika Lu Chen Dingqing melihatnya, ternyata itu adalah kerangka humanoid. Kerangka itu seputih salju, dipenuhi dengan nafas perubahan kuno, dan aura yang tersisa sangat menakutkan, jauh melebihi raja sejati. Ini, tulang kaisar kuno. Murid Lu Chen menyusut, jantungnya berdebar kencang, dan dia sangat gembira. Tanpa diduga, seorang kaisar kuno terkubur ratusan mil di bawah tanah, yang cukup mengejutkan. Danau Yongchen juga memiliki tulang belulang kaisar, tetapi Danau Yongchen memiliki energi korosif, dan sisa-sisa kaisar hanyalah produk limbah, tidak ada nilainya sama sekali. Namun geologi tempat peristirahatannya normal, dan tidak ada energi korosif. Selama kaisar memiliki cincin luar angkasa yang tertinggal, isi di dalamnya dapat dipertahankan dengan baik. Namun, postur penguburan kaisar kuno ini relatif segar dan halus, unik dan baru. Dengan kepala menunduk, seluruh tubuhnya tampak seperti daun bawang terbalik, dengan postur masuk jauh ke dalam tanah sejauh ratusan ribu mil. Selain itu, semua tulang kaisar kuno retak, dan tengkoraknya memiliki ekspresi yang menakutkan di wajahnya, dan mulutnya sangat lebar hingga hampir bengkok, seolah-olah telah menderita kesakitan yang luar biasa sebelum mati. Tulangnya penuh retakan, dan masuk jauh ke dalam sumsum tulang. Mereka tidak akan terkejut sampai mati hanya dengan satu pukulan, kan? Atau, ia dihancurkan sampai mati oleh suatu kekuatan, dan bahkan tulangnya retak. Berbaring dan tidur dalam waktu lama adalah postur yang benar untuk beristirahat dengan tenang. Postur penguburan kaisar aneh, kenapa dia dikubur terbalik? Postur ini sama sekali tidak seperti penguburan, tapi seperti melarikan diri. Seorang kaisar melarikan diri dari tempat peristirahatannya dan bahkan melarikan diri ke bawah tanah. Apa yang terjadi? Lu Chen memeriksa kerangka itu dengan cermat,
dan ada banyak pertanyaan yang membingungkan, banyak pertanyaan muncul di kepalanya. Setelah beberapa saat, Lu Chen merasakan bahwa masih ada energi bumi yang meluap dari kerangka itu. Kaisar ini adalah tubuh roh bumi. Jadi, dia tidak dikuburkan di sini, tapi melarikan diri dari atas, tiba-tiba terkena serangan mematikan, dan mati 100 mil di bawah tanah. Kenapa dia kabur dari tempat peristirahatan? Apakah untuk melarikan diri, atau tidak dapat menembus batasan? Banyak pertanyaan muncul di benak Lu Chen, tetapi karena usia, pertanyaan-pertanyaan ini tidak dapat dipertimbangkan. Juga tidak mungkin baginya untuk mempelajarinya dengan cermat. Kini saatnya mencari tulang dan harta karun, agar tidak disia-siakan. Di salah satu tulang tangan, kerangka itu, dia mengenakan cincin luar angkasa, yang kemudian dia turunkan. Membuka cincin luar angkasa, terlihat bahwa isi di dalamnya terpelihara sepenuhnya. Ada berbagai macam bahan obat langka, banyak harta surga dan bumi, dan berbagai bahan, serta pedang setengah kaisar. Lu Chen tidak kekurangan senjata semi kekaisaran, tetapi senjata itu masih cukup berharga. Selain itu, ada juga kotak brokat yang sangat indah. Membuka kotak brokat, dia melihat naga dong yang patuh memiliki 1000 pil. Pil kaisar 9 pola, benda ini tidak tersedia di luar, karena tidak banyak kaisar yang masih hidup di benua Yuanwu, dan Danzong sudah lama menjual pil kaisar. Selain itu, untuk menyempurnakan pil kaisar, diperlukan pil kaisar binatang sebagai alkimia. Pada dasarnya tidak ada materi untuk ini. Tidak ada binatang buas di benua Yuanwu yang menjadi kaisar. Di mana saya dapat menemukan pil Beast Emperor? Terakhir kali di lembah Benlei, kaisar binatang tua bercakar 8 yang akan mati mungkin telah naik ke surga dan kembali ke tahta. Pil kaisar binatang pasti telah diambil oleh binatang laut, tapi siapa yang berani memasuki laut terlarang untuk menemukan binatang laut untuk meminta pil kaisar binatang. Oleh karena itu, 1000 pil kaisar 9 pola ini dapat dikatakan sebagai harta karun tertinggi. Jika seseorang berhasil menjadi seorang kaisar, hal ini mutlak dibutuhkan. Lu Chen tahu bahwa dia sangat keras terhadap energi spiritual, dan kecepatan menjadi kaisar mungkin agak lambat, jadi dia berharap rakyatnya sendiri akan menjadi orang pertama yang menjadi kaisar. Momentum Sangguan Jin sangat kuat, begitu ia mencapai Raja Super Sejati, kemungkinan besar ia akan dinobatkan sebagai kaisar. Sebuah pedang memperbaiki dan menyegel kaisar, dia tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan bertarung dari pedang kemauan itu. Namun, membunuh kaisar binatang tua seharusnya tidak menjadi masalah. Warisan kaisar kuno, kecuali cincin luar angkasa, tidak ada yang lain, jadi Lu Chen berbalik dan pergi. Di pinggiran tempat peristirahatan, Rajani terus memimpin pembangunan, dan pembatasan serangan tidak pernah berhenti. Selama periode ini, pembatasan dipatahkan dari mil ke mil, dan pembatasan terus menyusut. Hanya dalam satu hari, ratusan mil telah dikembangkan, dan banyak hal baik telah ditemukan. Misalnya saja harta langit dan bumi yang tumbuh di tempat peristirahatan tersebut. Contoh lainnya adalah barang-barang peninggalan kaisar kuno, berbagai bahan berharga, dan bahkan perlengkapan raja, tetapi levelnya tidak tinggi. Hal-hal ini adalah harta karun bagi orang lain, tetapi di mata Lu Chen, semuanya adalah sampah. Setelah Lu Chen kembali, dia juga tidak membantu pengembangannya. Sebaliknya, dia menemukan rumput datar dan langsung berbaring. Wow. Xiao Yu berlari lagi, berbaring dengan penuh kasih sayang di samping Lu Chen, dan berbisik di telinga Lu Chen, seolah-olah dia memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada Lu Chen. Xiao Yu dibesarkan oleh Lu Chen sejak dia masih kecil, dan dia juga memiliki hubungan spiritual dengan Lu Chen, tetapi Lu Chen masih belum menjadi master binatang, dan dia tidak dapat memahami bahasa kilin. Benar-benar tidak berdaya, Lu Chen memanggil Ming Yue dan meminta Ming Yue menerjemahkan kata-kata Xiao Yu. Xiao Yu berkata bahwa ada binatang suci di tempat ini, dan dia sangat kuat, harap berhati-hati. Ming Yue memberitahu Lu Chen arti umum dari Xiao Yu dengan jujur. Apakah ada binatang dewa di Blood Mist Surah Field? Mata Lu Chen berbinar, dan dia bertanya dengan cepat, binatang jenis apa itu, dan seberapa kuatnya. Meskipun Xiao Yu tidak bisa berbicara bahasa manusia, dia bisa mengerti bahasa manusia, jadi dia merengek beberapa kali dengan tergesa-gesa. Xiao Yu bilang, itu nafas harimau, mungkin itu binatang harimau putih, lebih kuat dari Raja Binatang. Ming Yue menerjemahkan, lebih baik dari Beast King, itu berarti dia setara dengan Beast King. Pupil mata Lu Chen mengecil,
wajahnya serius, dia memandang ke arah Xiaoyu dan bertanya, di mana binatang macan putih itu? Merayu, Xiaoyu menunjuk cakarnya, menunjuk ke arah barat, arah Danau Yongchen. Lu Chen terkejut sejenak, lalu dia menjadi sedikit gugup, mungkinkah kelompok iblis itu membawa binatang dewa bersama mereka? Akan lebih mengerikan lagi jika kelas Shuro itu memiliki binatang dewa dengan kekuatan kaisar binatang. Wow, Xiaoyu merintih lagi. Xiaoyu berkata bahwa binatang macan putih itu memiliki pemilik, dan pemiliknya pasti adalah penguasa binatang buas. Ming Yue berhenti sejenak, lalu berkata, semua ras bisa mengendalikan binatang, tapi yang terkuat adalah penguasa binatang, dan hanya manusia yang memiliki master binatang. Karena binatang macan putih itu bukan milik Shuro, tapi binatang perang dari tuan manusia binatang kita, maka saya bisa yakin. Lu Chen menghela nafas lega, memikirkan sesuatu, dan bertanya pada Ming Yue, semua master binatang di Zhongzhou berada di istana binatang roh. Apakah harimau putih itu adalah binatang dari tuan binatang itu? Saya satu-satunya di istana binatang roh yang memiliki unicorn, dan tidak ada orang lain yang memiliki unicorn, jadi saya tidak tahu. Ming Yue menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, bahkan jika itu adalah kepala istana terkuat dari istana binatang spiritual, dia tidak memiliki binatang dewa, hanya binatang setengah dewa. Itu bukan master binatang dari istana binatang roh, dari mana datangnya master binatang dengan harimau putih? Lu Chen sedikit terkejut. Menurut catatan kuno dari istana binatang spiritual, di zaman kuno, ada orang kuat yang mengendalikan binatang suci di istana binatang spiritual. Tetapi dalam pertempuran kuno, orang kuat yang mengendalikan binatang itu berpartisipasi, dan akhirnya menghilang. Dia seharusnya mati dalam pertempuran itu. Sayang sekali tidak banyak catatan tentang dia di buku-buku kuno, dan di sana tidak ada informasi spesifik tentang dia. Tidak ada catatan tentang namanya atau jenis binatang apa yang dia kendarai. Sejak itu, selama 100.000 tahun, tidak ada master binatang yang mengendalikan binatang buas di istana binatang roh sampai aku muncul. Kata Ming Yue, jadi, master binatang yang mengendalikan harimau putih ini mungkin berasal dari zaman kuno. Kata Lu Chen, tidak mungkin, sudah 100.000 tahun, jika orang kuat itu masih hidup, setidaknya dia adalah kaisar. Ming Yue menggelengkan kepalanya, dan berkata, namun, selama 100.000 tahun, umat manusia kita belum memiliki penguasa manusia, jadi saya tidak tahu apakah ada penguasa manusia. Oleh karena itu, dia seharusnya bukan penguasa binatang yang kuat. Petik 2. Ini aneh, kalau bukan dia, siapa itu? Kata Lu Chen, saya juga tidak tahu. Ming Yue hanya bisa menggelengkan kepalanya lagi. Orang ini memiliki monster setingkat kaisar binatang, jadi kekuatan tempurnya sendiri pasti menakutkan. Dia sangat kuat, dan sebagai umat manusia, kenapa dia tidak membantu kita? Jika dia ikut berperang, apalagi 6.000 raja sejati dari klan musuh, bahkan 60.000 raja sejati, kita semua akan menang. Juga, tidak masalah jika dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran, mengapa dia muncul di bidang kabut darah Sura, dan juga pergi ke Danau Yongchen? Mungkinkah dia ada hubungannya dengan Shuro di Danau Yongchen? Tapi itu tidak mungkin, Shuro disegel di zaman kuno, dan bahkan jika dia adalah orang dari zaman kuno, ada perbedaan jutaan tahun dari zaman dahulu kala. Jadi, apakah dia pergi ke Danau Yongchen untuk menangani Shuro itu, atau dia mencari sesuatu? Lu Chen mengerutkan kening dan terus berpikir, sangat bingung. Tiba-tiba, Lu Chen menamparkan kepalanya, memikirkan poin kuncinya, dan menebak secara kasar mengapa orang itu pergi ke Danau Yongchen. Sebab, segel Danau Yongchen telah dibuka olehnya, dan tidak ada lagi daya isap yang menakutkan. Orang yang kuat dan tidak takut korosi bisa memasuki Danau Yongchen sesuka hati. Dan dia meninggalkan Danau Yongchen, tidak lama kemudian, seseorang pergi ke Danau Yongchen, orang ini pasti ada hubungannya dengan Kaisar Feng Yao. Di Gunung Jiufeng, seseorang menguping pembicaraan antara Kaisar Feng Yao dan dia. Kaisar Feng Yao menipu penyadap dengan mengatakan bahwa tubuh Kaisar berada di ladang Shuro kabut darah. Dan niat Kaisar Feng Yao untuk menipu penyadap adalah dengan menggunakan Danau Yongchen untuk melenyapkan orang tersebut dengan niat jahat. Saat itu, setelah dia memasuki Danau Yongchen, dia melihat beberapa tulang Kaisar, tetapi dia tidak tahu apakah ada penyadap di antara mereka. Sekarang dia tahu bahwa penyadap itu tidak tertipu oleh Kaisar Feng Yao, dan tidak bergegas ke Danau Yongchen untuk mencari mayat Kaisar, tetapi sedang menunggu kesempatan.
Benar saja, setelah dia membuka segel Danau Yongchen, seseorang muncul di Danau Yongchen, tidak diragukan lagi si penyadap. Pada saat itu, Lu Chen sangat khawatir. Sebab, penyadap itu jelas bukan orang baik, dan dia juga memiliki monster setingkat kaisar binatang, dan tidak ikut serta dalam pertarungan umat manusia melawan ras alien. Saya tidak tahu apakah orang ini merupakan bencana atau berkah bagi umat manusia. Lu Chen memutuskan untuk berbalik dan bertanya pada Raja Ni, tahukah kamu siapa orang ini? Bagaimanapun, Raja Ni adalah pemimpin umat manusia dan kelas atas. Dia mengetahui banyak rahasia, atau dia juga mengetahui asal-usul orang tersebut. Lu Chen telah menerima bantuan dari Kaisar Feng Yao, dan juga mengemban tugas penting untuk membangkitkan Kaisar Feng Yao. Ia harus menghadapi siapapun yang memiliki dendam terhadap Kaisar Feng Yao, agar tidak mengganggu rencananya dan mempengaruhi kebangkitan Kaisar Feng Yao. Bahkan Ling Huang, yang memiliki dendam terhadap Kaisar Feng Yao, tidak dapat menghentikan rencananya untuk menghidupkan kembali Kaisar Feng Yao. Ada semakin banyak krisis di bidang kabut darah sura, dan musuh yang kuat dapat muncul kapan saja. Lu Chen menginstruksikan Ming Yue lagi, jangan pergi untuk mengembangkan tempat peristirahatan, ikutlah denganku dan biarkan semua orang keluar, jika tidak, bahaya akan tiba-tiba muncul, dan tidak akan ada yang memperingatkan, dan semua orang akan mendapat masalah jika mereka bisa tidak bereaksi. Ming Yue selalu peduli pada Lu Chen, jadi Lu Chen secara alami mematuhi perintah ini dengan gembira. Terlebih lagi, sejak dia meninggalkan dunia sekuler, baik di Sekte Pengendali Binatang atau Istana Binatang Roh, dia telah lama terpisah dari Lu Chen, dan dia sudah lama ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Lu Chen. Sangat disayangkan dia dan Lu Chen berlatih seni bela diri, meskipun mereka berkumpul, waktu yang mereka habiskan bersama terbatas. Karena dia dan Lu Chen berada di masa keemasan kultivasi, dan sebagian besar waktunya harus dihabiskan untuk berkultivasi, bukan untuk menggoda. Oleh karena itu, dia senang bisa bergaul dengan Lu Chen. Faktanya, hal yang sama juga berlaku untuk Lu Chen. Setiap kali dia berkumpul dengan Ming Yue, dia tidak menghabiskan banyak waktu bersamanya. Dia juga merasa menyesal terhadap Ming Yue. Keduanya duduk di rumput dengan punggung menempel pada Xiao Yu, saling berbisik. Ming Yue, sumpah kita di awal mungkin akan segera terpenuhi. Apa? Sumpah apa? Setelah mencapai puncak seni bela diri, kita akan melakukan itu. Apa? Itu? Menikah. Lalu dalam pikiranmu, alam manakah yang merupakan puncak dari seni bela diri? Di benua Yuanwu, tidak ada kaisar agung, dan kaisar tidak keluar. Negara raja yang sebenarnya adalah puncak seni bela diri. Masalah ini, aku tidak ingin mendengarkanmu. Jika kamu tidak mendengarkanku, siapa yang akan kamu dengarkan? Dengarkan Daois, tuanku. Yah, tuanmu baik padamu dan memperlakukanku dengan sangat baik. Aku harap dia menyetujui pernikahan kita. Ini suatu keharusan. Saat aku menjadi raja sejati, aku akan kembali ke Wastelen Timur untuk menemukannya, dan menjemputnya. Lu Chen, tidakkah kamu menunggu sampai kamu menjadi raja super sejati sebelum mempertimbangkan masalah ini? Tunggu, mengapa? Karena, seni bela diri tidak ada habisnya, dan ketika aku menjadi raja yang super sejati, aku ingin menjadi seorang kaisar. Bukankah itu bagus? Itulah puncak seni bela diri yang kamu inginkan. Setelah menjadi kaisar, saya pasti ingin membuktikan Kaisar Dao. Ini adalah puncak dari puncak seni bela diri, saya mendukungmu. Kamu tidak bisa mendukungku. Aku tidak terpengaruh oleh nasib Kaisar Agung. Aku khawatir aku tidak akan bisa membuktikan Tao di benua Yuanwu. Lalu apa yang harus dilakukan? Jika suatu hari, Kaisar memindahkannya, saya akan mendukung Anda untuk membuktikan jalannya. Saya, kanan, bahkan jika ada hari seperti itu, saya mungkin tidak memenuhi syarat untuk membuktikan Tao. Pertama-tama, sulit untuk melewati rintangan menjadi seorang kaisar. Selama kamu melangkah menjadi raja super sejati, aku akan punya cara untuk menjadikanmu kaisar. Nyata, kamu memiliki banyak saudara yang sangat berbakat di sisimu, mengapa kamu tidak memilih mereka, tapi aku? Ada banyak alasan, tetapi Kaisar Yun hanya mengizinkan satu orang untuk membuktikan Dao, dan saya hanya dapat memilih orang yang paling potensial. Orang ini adalah Master Binatang. Kekuatan bertarung Xiangguan Jin sangat kuat, mengapa tidak memilih dia? Karena dia tidak memiliki binatang perang, dan kamu punya 6. Setelah kamu membuktikan Kaisar Dao, 6 unicornmu akan mendapat manfaat besar,
seperti ayam dan anjing naik ke surga, dan bahkan mengikutimu untuk menjadi kaisar binatang setingkat. Apakah itu berlebihan? Saya tidak tahu apakah ada. Jika ada, akan ada 7 kaisar lagi di pihak ras manusia. Apalagi orang-orang dari ras musuh, meskipun mereka dalam masalah, mereka akan mampu menghentikan mereka. Petik 2. Jika ini masalahnya, maka aku akan melakukan bagianku. Kamu harus seperti ini. Aku sudah banyak mempertimbangkan masalah ini. Jika Sang Guan Jin membuktikan kaisar, hanya akan ada 1 kaisar dalam umat manusia, dan kamu mungkin memiliki 7. Tidak peduli seberapa buruknya, ke-6 unicornmu adalah juga di level kaisar binatang, jadi kamu harus menjadi kandidat terbaik. Yah, aku mendengarkanmu. Juga, jika kamu menjadi seorang kaisar yang hebat, semakin tinggi tingkat kultivasimu, semakin baik untuk pertumbuhan Xiaoyu. Jadi, kamu melakukannya, itu untuk Xiaoyu. Berhenti minum cuka Xiaoyu. Tidak, tidak sama sekali. Aku tidak percaya, itu benar. Jika itu benar, datang dan peluk salah satunya. Satu mulut lagi. Tidak, kenapa? Apakah pria atau wanita bisa memberi atau menerima ciuman? Yah, 5 hari berlalu, Raja sejati dari semua klan sangat beruntung. Mereka berkembang puluhan ribu mil dan menemukan banyak harta karun. Tentu saja, di mata Lu Chen, harta karun itu masih berupa sampah. Namun, prediksi Raja Ni tidak akurat. Dia awalnya mengira akan ada 7 hari untuk mengembangkan tempat peristirahatan tanpa ada musuh yang muncul faktanya. Hanya ada 5 hari untuk aman. Pada pagi hari ke-6, beberapa raja sejati yang tertinggal di arena, tiba-tiba berlari kembali dan membawa kabar buruk. Monster, dan binatang buas telah berubah. Klan musuh tersebut mungkin telah memusatkan pasukan raja sebenarnya, dan waktu kembalinya lebih cepat dari yang diperkirakan. Semuanya bergegas kembali ke arena, dan tinggalkan Blood Mist Asura Field sebelum musuh masuk. Kalau tidak, kita mungkin tidak bisa kembali jika musuh berkumpul di arena. Raja Ni dengan tegas menyerahkan tempat peristirahatannya, memimpin kerumunan, dan bergegas kembali ke arena. Namun, begitu dia keluar dari pegunungan besar, kemalangan tidak pernah datang sendirian. Bum bum bum, ada semburan ledakan yang menghancurkan bumi yang mengguncang seluruh Blood Mist Asura Field. Namun ledakan besar itu datang dari arah Danau Yongchen. Tidak, Sura itu akan segera lahir, semuanya mempercepat dan lari ke arena, tempat segel kaisar melindungi, jika tidak kita harus melawan sekelompok iblis. Raja Ni terkejut dan buru-buru mendesak semua orang untuk mempercepat, tidak ingin melawan kelahiran Shuro. Namun ternyata hal itu bertolak belakang dengan niat mereka. Sebelum semua orang lari jauh, tanah berguncang hebat. Terdengar suara langkah kaki besar datang dari jauh ke dekat, dan tanah bergetar, seolah-olah ada binatang besar yang sedang berlari, dan ia menuju ke arah semua orang. Kecepatan iblis-iblis itu terlalu cepat, mereka bergegas ke sini dengan sangat cepat, dan kami tidak punya waktu untuk mundur ke arena. Raja Ni sedikit panik, dan yang lainnya juga panik saat melihat ini. Adakah yang pernah melihat seperti apa rupa Sura itu? Siapa yang tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan bertarung Shuro itu? Karena ketidaktahuan itulah yang membuat orang merasa bingung. Karena kamu tidak bisa lari, maka pertahankan dirimu dan lawan Sura itu secara langsung untuk melihat seberapa kuat Sura itu dalam pertempuran. Saat ini, Lu Chen berbicara. Dia tidak panik, dia punya cara untuk melarikan diri, tapi dia khawatir orang lain tidak akan bisa melarikan diri. Kakak, adik, dan tunangannya semuanya ada di sini. Dia bisa lari sebagai biksu tapi tidak bisa lari dari kuil, jadi dia harus bertarung dengan semua orang. Terlebih lagi, dia juga ingin melihat seberapa kuat para Sura itu. Jika Shuro itu tidak memiliki kekuatan tempur seorang kaisar, semuanya akan mudah untuk dibicarakan. Karena Sura itu tidak dapat dilenyapkan sekarang, mereka harus dilenyapkan di masa depan, jika tidak maka akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi. Meskipun arena tersebut memiliki segel kaisar agung dari semua dinasti, segel tersebut telah ada sejak lama, dan energinya hampir habis. Berapa lama Sura ini bisa ditutup? Pertahankan di tempat. Dengan pengingat Lu Chen, Raja Ni bereaksi dan segera memerintahkan semua orang untuk berkumpul untuk membentuk lingkaran pertahanan. Dan kekuatan tambahan seperti tembok pertempuran, lingkaran sihir, jimat, organ, dan pertahanan perisai muncul satu demi satu untuk memberikan pertahanan bagi semua orang. Saat berikutnya, kabut darah di sekitarnya sangat tebal, penglihatannya kabur, dan suasananya suram.
Sosok-sosok besar muncul secara bertahap dari kabut darah. Tingginya 1 kaki dan memiliki tubuh yang besar. Otot biru dan rambut merah, sedikit menyerupai ork. Matanya hitam pekat, tanpa pupil. Nafasnya aneh dan mematikan. Inilah Shuro yang muncul dari kabut darah, seperti iblis yang naik dari neraka, sangat jahat. Ada lapisan tipis kabut darah di tubuh Sura, dan wilayahnya adalah misteri yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Jumlah Sura tidak banyak, hanya lebih dari 1000, tetapi aura jahat menyerbu masuk seperti banjir, mengejutkan penonton. Sura, yang berukuran besar, semuanya layu. Sekilas orang dapat mengetahui bahwa tubuh fisiknya belum pulih karena segel jangka panjang. Pada saat ini, para Sura menghalangi jalan, mata hitam tanpa pupil mereka menatap semua ras manusia, penuh dengan hasrat yang tak ada habisnya akan daging dan darah. Nafasnya sangat jahat, tetapi kamu tidak dapat melihat alam dengan jelas, dan kamu tidak mengetahui kekuatan tempurnya. Bagaimana kamu melawan pertempuran ini? Dalam keheningan yang mematikan, Do Wang tiba-tiba memecah keheningan, dan langsung dikejutkan oleh Lu Chen. Sial, jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan mengira kamu bodoh. Sepatah kata, bukankah iblis-iblis ini menyerang kita karena kita tidak bersuara? Do Wang tidak berani membalas Lu Chen, jadi dia harus bergumam. Waktu telah berubah. Lu Chen, yang meninggal pada sentuhan pertama, sekarang jauh lebih kuat darinya. Dia yang sombong dan mendominasi, di hadapan Lu Chen saat ini, sudah lama kehilangan modal untuk berteriak, jadi dia hanya bisa berpura-pura menjadi cucu dengan patuh. Kamu diam. Yuan Wang menjadi tidak sabar, dan menatap Do Wang dengan tajam, dan Do Wang menutup mulutnya. Menghadapi para Sura yang siap bergerak, semua orang bangun untuk menghadapi serangan Sura yang akan datang. Do Wang berbicara omong kosong, mudah mengalihkan perhatian semua orang, itu benar-benar perilaku bodoh. Saat ini, Sura, yang merupakan pemimpinnya, sedikit lebih besar. Dia menyapu raja sejati umat manusia dengan matanya yang gelap, dan kemarahan muncul di wajahnya. Umat manusia di benua Yuanwu harus dimusnahkan. Pemimpin Sura mengangkat tangannya yang panjang dan layu dan menunjuk ke arah raja sejati dengan suara yang tajam dan marah. Tidak ada kebencian antara ras manusia dan ras Shuro, kenapa kamu hanya ingin memusnahkan kami? Raja Ni malah menanyakan pertanyaan ini. Kaisar umat manusia menyegel kita, dan saat kita membuka blokir dunia, hal pertama yang harus dilakukan adalah menghancurkan umat manusia. Pemimpin Sura mendongak dan melihat sekeliling, mengendus nafas di udara, lalu berkata sambil mencibir, baiklah, tidak ada nafas kaisar di sini, yang artinya tanpa kaisar agung di sini, tidak ada yang bisa menekan kami, kalian orang bodoh. Titik, klan itu hancur. Petik 2. Kami adalah tim raja sejati umat manusia yang paling kuat. Anda baru saja membuka blokir dan tubuh fisik Anda belum pulih. Sungguh aneh ingin mengalahkan kami. Raja Ni menjawab, apakah raja yang sebenarnya? Raja yang sebenarnya ada di depan kita, seperti semut, dia akan mati jika mencubitnya. Di tempat tandus seperti alam bawah, budidaya raja sejati dianggap sangat tinggi, dan energi dalam tubuh raja sejati masih bagus. Makanlah kelompok raja sejati umat manusia ini dan serap energinya, tubuh fisik kita akan pulih dengan cepat. Saya belum makan daging selama puluhan ribu tahun. Daging mereka pasti enak, pasti enak. Saya terutama suka menghisap otak. Saya terutama suka makan usus. Saya terutama suka mengunyah tulang. Petik 2 petik 2. Tiba-tiba, banyak suara tajam bergema di antara kelompok Shuro. Semua Shuro menatap raja sejati umat manusia di depannya setelah kelaparan selama jutaan tahun, semuanya meneteskan air liur, seolah-olah itu adalah makanan di piring, dan mereka akan membiarkan mereka memakannya. Bunuh mereka semua, minum darahnya, makan ototnya, gigit tulangnya, dan hisap otaknya. Pemimpin Sura menunjukkan senyuman kejam, melambaikan tangannya, dan memberi perintah untuk menyerang. Membunuh. Lebih dari 1000 Shuro meraung serempak dan bergegas maju satu demi satu. Saat itu, lautan jimat secara spontan menyala dan meledak. Lingkaran pertahanan hancur berantakan. Organ yang tak terhitung jumlahnya diinjak-injak. Hanya satu demi satu tembok pertempuran yang masih berdiri. Tembok pertempuran masih membentuk formasi pertempuran. Menghalangi dampak kekerasan para Sura, menunda kecepatan serangan Sura, dan memaksa Sura melepaskan tangan mereka untuk menyerang. Shuro tidak memiliki senjata, semua serangan dengan tangan kosong, dan kekuatannya sangat kuat.
Bahkan tembok pertempuran yang kuat dengan cepat hancur berkeping-keping di bawah kepalan tangan mereka. Meskipun tembok pertempuran tidak dapat memainkan peran pemblokiran sepenuhnya, tembok itu masih memberi waktu bagi Raja Ras yang sebenarnya untuk melawan. Raja Ni, Raja Yuan, Raja Qi dan 10 Raja Super sejati lainnya tiba-tiba muncul dari balik tembok pertempuran dan menyerang satu demi satu. Kelompok Shuro yang bergegas ke depan menjadi lengah dalam sekejap dan menderita banyak korban. Di antara mereka, 2 Shuro berhasil diserang dan dibunuh oleh Raja Ni dan Raja Yuan, dan tubuh mereka yang layu meledak di tempat. Meskipun Shuro jahat, dia memiliki jiwa. Hanya saja kedua roh primordial Asura itu tidak melarikan diri sama sekali ke langit, dan mereka dibawa pergi oleh panah esensi sejati Jianxiu. Pada saat kedua roh primordial ditembak oleh panah esensi sejati, Lu Chen melihat ke langit, ingin melihat jatuhnya Sura, fenomena apa yang akan muncul di langit. Selama mereka melewati penglihatan tersebut, mereka dapat mengetahui pada level apa basis budidaya Shuro tersebut. Sayangnya langit tidak merespon, dan tidak ada penglihatan di langit. Benar saja, itu bukanlah makhluk dari benua Yuanwu. Jatuh tidak akan menghasilkan penglihatan. Lu Chen menggelengkan kepalanya, menebak ini, dan tahu bahwa dia tidak dapat melihat alam Sura. Pada saat ini, semua raja sejati tingkat tinggi juga mengikuti dan menyerang, sedangkan raja sejati tingkat menengah tetap berada di belakang dalam lingkaran pertahanan dan tidak bertarung. Kekuatan tempur raja sejati peringkat menengah jauh lebih buruk, dan jika dia berperang, dia akan dikirim ke kematian, yang setara dengan mengantarkan makanan ke Shuro. Meskipun Raja Ni dan Raja Yuan mengalahkan 2 Sura, sangatlah salah jika mencurigai bahwa kekuatan tempur Sura tidak cukup baik. Raja Ni dan Raja Yuan adalah arogansi umat manusia yang tiada taraf, dan kekuatan tempur mereka sangat kuat, yang tidak setingkat dengan Raja Super sejati pada umumnya. Namun, Raja Ni dan Raja Yuan memenggal kedua Sura tersebut, dan hanya dengan melakukan serangan mendadak mereka berhasil. Raja Super sejati Raja Qi juga melakukan serangan mendadak, dan mereka tidak membunuh Shuro satupun, hanya melukai beberapa Shuro. Hanya dengan tes ini saja, level kekuatan tempur Sura bisa diuji, yang setara dengan Raja Super sejati. Oleh karena itu, raja-raja sejati tingkat tinggi itu maju untuk bertarung. Mereka semua bertarung dalam kelompok, dan mereka terutama membantu raja-raja super sejati, sehingga mereka hampir tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Meskipun kita level menengah, tapi kita memiliki kekuatan tempur level tinggi, kita juga harus naik. Sangguan sangat ingin bertarung, tapi ditolak oleh Lu Chen. Kamu tidak bisa membunuh Sura itu, percuma saja naik, itu hanya meningkatkan resiko kematian. Lebih baik tetap berada di lingkaran pertahanan. Lu Chen tidak langsung keluar untuk bertarung, dia menatap ke depan dan mencari kelemahan Sura. Sayangnya, tidak peduli bagaimana dia mengamatinya, dia tidak dapat menemukan kelemahan fatal apapun pada Shuro. Selain itu, ia juga mengamati bahwa Shuro memiliki kemampuan penyembuhan diri, selama tubuhnya tidak diledakkan maka lukanya akan sembuh secara bertahap. Hanya saja para Asura ini sudah terlalu lama disegel, tubuh fisiknya belum pulih, dan kecepatan penyembuhan diri tidak begitu cepat. Jika Sura ini pulih sepenuhnya, kemampuan penyembuhan diri mereka akan sangat kuat.